Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi satuan waktu. Pengertian satuan waktu. Satuan waktu adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur lamanya suatu kejadian atau interval waktu. Contoh satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Jenis-jenis satuan waktu. Jenis-jenis satuan waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama satuan waktu kecil, yang kedua satuan waktu harian, yang ketiga satuan waktu bulanan atau tahunan. Nah, satuan waktu kecil ini terdiri dari detik, menit, dan jam. Sedangkan satuan waktu harian itu terdiri dari hari dan minggu. Satuan waktu bulanan atau tahunan terdiri dari bulan, tahun, dekade, dan abad. Konversi satuan waktu kecil. Konversi satuan waktu kecil artinya kita mengubah satuan. Contoh, 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam itu juga sama dengan 3.600 detik. 3.600 detik ini didapat dari 60 menit dikali 60 detik. Konversi satuan waktu harian. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari. Konversi satuan waktu bulanan atau tahunan. Oke, kita mengubah 1 bulan itu sama dengan 30 hari atau sama dengan 4 minggu. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan atau 365 hari. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal waktu kecil. Tadi kita tahu 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam itu juga sama dengan 3.600 detik. Soal yang pertama, 2 jam itu sama dengan titik-titik menit. Nah, kita akan mengubah jam ke menit. 2 jam itu sama dengan berapa menit ya? Sekarang kita lihat. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 2 jam, kita kalikan saja 2 dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Soal yang kedua, 180 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, kita mengubah detik ke menit. Tadi kita lihat di soal 180 detik. Detik ke menit itu kan lebih besar menit. Nah, sekarang saya kasih tahu ya caranya. Kalau kita mau ubah yang kecil ke besar, itu harus dibagi. Dan kalau kita mau ubah yang besar ke kecil, itu kita kali. Nah, karena detik ini lebih kecil dari menit, artinya kita harus membagi karena mengubah yang kecil ke besar. Berarti 180 detik sama dengan 180 dibagi 60. Sama dengan hasilnya adalah 3 menit. Kenapa kita bagi dia menjadi 60? Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Soal nomor 3, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Ingat aturannya ya, kalau mengubah yang kecil ke besar itu dibagi. Nah, menit dan jam ini kan lebih kecil menit kan? Berarti kita membagi ya, 120 menit sama dengan 120 dibagi 60. Mengapa 60? Karena 1 jam itu adalah 60 menit. 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Soal yang keempat,
60 detik sama dengan titik-titik menit. Masih sama seperti soal 2 dan 3 ya. Mengubah yang lebih kecil ke yang lebih besar. Berarti kita harus membagi. Nah, 60 detik itu sama dengan berapa menit? 60 dibagi 60. 60 bagi 60 sama dengan 1 menit. 60 ini tadi dapat dari 1 menit itu 60 detik. Makanya 60 dibagi 60. Soal yang kelima, 2 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, ini kan menit ke detik, artinya besar ke kecil. Kalau besar ke kecil itu kita gunakan perkalian. Jadi 2 menit sama dengan 2 kali 60 detik. Maka hasilnya sama dengan 120 detik. Kenapa 60? Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh soal satuan waktu harian. Tadi kita tahu 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari. Soal yang pertama, 3 hari sama dengan titik-titik jam. Kita akan mengubah hari ke jam. Hari lebih besar daripada jam. Berarti kita gunakan perkalian. 3 hari sama dengan berapa jam? Nah, perhatikan di sini dulu. 1 hari kan sama dengan 24 jam. Berarti kalau 3 hari sama dengan, tinggal kalikan saja. 3 dikali 24. 3 kali 24 sama dengan 72 jam. Soal nomor 2. 48 jam sama dengan titik-titik hari. Nah, perhatikan ya guys, sebelum kita menentukan dia dikali atau dibagi, kita lihat dulu. Jam ini dengan hari lebih besar jam atau hari? Lebih besar hari, artinya kita mau mengubah yang kecil ke besar. Mengubah yang kecil ke besar, kita harus menggunakan pembagian. Maka 48 jam sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2 hari. Kenapa 24? Karena 1 hari itu sama dengan 24 jam. Sekarang nomor 3. 4 minggu sama dengan titik-titik hari. Nah, minggu dengan hari lebih besar minggu. Berarti kita mau mengubah yang besar ke kecil. Kita gunakan perkalian ya. Berarti 4 minggu sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28 hari. Kenapa dikali 7? Karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nomor 4, 21 hari sama dengan titik-titik minggu. Hari dengan minggu, lebih besar minggu. Artinya kita mengubah yang kecil ke yang besar, harus menggunakan pembagian ya. Maka 21 hari sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3 minggu. Sekarang nomor 5, 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Minggu ke hari, berarti yang besar ke kecil, kita gunakan perkalian. 2 minggu sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Karena 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti kalau 2 minggu tinggal kalikan saja. 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Contoh soal satuan waktu bulanan atau tahunan. Ingat ya, 1 bulan sama dengan 30 hari atau 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 365 hari. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Milenium sama dengan 1000 tahun. Sekarang kita kerjakan soal pertama. 2 abad sama dengan titik-titik tahun. Abad ke tahun, artinya besar ke kecil. Kita gunakan perkalian. Jadi 2 abad sama dengan 2 kali 100 tahun. Nah, kita lihat ya guys, 1 abad itu kan sama dengan 100 tahun. Berarti kalau 2 abad sama dengan 2 kali 100, sama dengan 200 tahun. Soal yang kedua, 5 dekade sama dengan titik-titik tahun.
1 dekade sama dengan 10 tahun. Berarti 5 dekade sama dengan berapa tahun? 5 dekade sama dengan 5 kali 10 tahun sama dengan 50 tahun. Soal yang ketiga, 5 tahun sama dengan titik-titik bulan. 1 tahun itu ada sama dengan 12 bulan. Berarti kalau 5 tahun sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 bulan. Soal yang keempat, 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Tadi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti 2 tahun sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 bulan. Soal yang terakhir, 6 bulan sama dengan titik-titik tahun. Ingat ya guys, bulan ke tahun artinya kecil ke besar. Kita gunakan pembagian ya. Jadi 6 bulan sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 tahun atau setengah tahun. Baiklah, sekian penjelasan materi satuan waktu dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.